Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya para sahabatku, para saudaraku? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kajian kali ini kita akan membahas mengenai tentang dosa. Ya, tentang dosa serta apa penyebabnya sehingga orang-orang itu suka menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, kita jelaskan dulu bahwa kita ini manusia, tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Ya, kita ini tidak lepas dari perbuatan-perbuatan ataupun perbuatan dosa. Nah, kita lihat ya bahwa hampir setiap hari yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Mulai dari mata, misalnya panca indera mata, ya, mulai dari bangun tidur kita mau buka HP, lain yang dibuka, lain yang muncul, dosa lagi. Ya, apakah dosa disengaja ataukah tidak disengaja? Belum lagi ketika kita lihat dalam diskusi di WhatsApp, ya di grup, ya terkadang di situ ada yang mengkompor-kompori, mempanas-panasi, lalu kemudian kita pun menghina orang lain di situ. Maka itu juga masuk dalam kategori dosa. Ya, belum lagi mulut kita ini yang tidak bertulang, ya, lidah itu tidak bertulang, tapi seringkali kita hina orang lain, seringkali kita caci maki orang lain, seringkali kita berdusta, berjanji palsu. Ini merupakan sebuah perbuatan dosa. Belum lagi kita kasar dengan pasangan kita, istri kepada suami, suami kepada istri. Belum lagi tangan, ya, tangan ini mungkin pernah kita gampar orang lain, pernah kita ambil barangnya orang lain, merupakan perbuatan dosa semua. Belum lagi hati, yang terkadang hati ini muncul sifat iri hati, muncul sifat dengki, muncul sifat ujub, ya, takabur kepada Allah. Maka ini merupakan semua bentuk dosa yang hampir setiap harinya, hampir setiap saat kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Ya, namun daripada itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah, maka Allah pun buka yang namanya pintu untuk bertobat kepadanya. Allah buka pintu tobat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, kullu bani Adam khata. Artinya setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan dan akan melakukan kesalahan. Wa khairu khattain at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah, ya, setelah Allah membuka pintu taubat, tapi masih ada manusia yang suka menunda-nunda, ataupun manusia masih banyak yang lalai terhadap taubatnya itu. Ya, apa alasannya? Di antaranya yang pertama, bahwa manusia itu terkadang lupa bahwa ada Allah yang maha menyaksikan, yang maha melihat perbuatan yang kita lakukan. Ya, terkadang orang gampang sekali berbuat dosa karena dia lupa. Dia tidak tahu kalau ada Allah maha melihat, ada Allah yang menyaksikan perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, manusia terkadang lupa bahwa yang memberikan karunia nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia kita ini paling gampang berterima kasih kepada sesama manusia. Ada yang berbuat baik sama kita, kita ucapkan terima kasih, ya. Tetapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya yang memberikan itu adalah Allah melalui perantara orang tersebut. Nah, kemudian terkadang juga manusia lupa bahwa sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Ya, kita ini biasanya disuruh taubat dengan alasan, tidak mau bertobat dengan alasan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Itu benar, tidak salah. Tetapi di samping Allah maha pengampun, Allah juga maha keras siksanya. Ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu mempunyai azab yang sangat keras. Nah, kemudian yang ketiga, banyak orang yang suka menunda-nunda bertobat kepada Allah karena mereka tidak sadar bahwa setiap amalan itu ada pencatatnya. Ya, ada yang selalu mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Siapa itu? Itulah malaikat yang ditugaskan yang bernama Raqib dan Atid. Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anis shimali qa'id." Sesungguhnya di setiap sisi kiri dan kanan kita ada malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan. Nah, kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ada malaikat, ibaratnya ada CCTV yang selalu mengawasi kita,
apakah berbuat baik ataupun berbuat dosa, maka kita akan tidak gampang untuk melakukan dosa. Ya, karena kita pasti khawatir setiap dosa yang dilakukan pasti akan dicatat oleh malaikat. Nah, hadirin, ya, para saudaraku yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, ya inilah saya kira sebuah renungan bagi kita untuk bagaimana kita segera bertobat kepada Allah setelah melakukan dosa dan kesalahan. Jangan lalu kemudian kita undur, jangan lalu kemudian kita tunda-tunda, karena kita tidak tahu ajal itu kapan datangnya. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.